Makin power lah tim Malaysia lepas ni. Sebab kita pun dah ada player daripada Belanda tau. Bukan player Division 2, Division 3 tak Ini player utama dekat Liga Belanda. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, atas kesuksesan Indonesia menaturalisasi pemain-pemain dari luar yang kebanyakan dari Belanda, yang membuat timnas Indonesia sekarang lebih baik. Ini membuat iri negara tetangga, yaitu Malaysia. Malaysia sekarang meniru seperti apa yang dilakukan Indonesia, dan kali ini pemain naturalisasi yang akan diambil Malaysia yaitu dari Belanda juga. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Ya, sudah saya duga, negara tetangga Malaysia kini ikut-ikutan melakukan program naturalisasi. Pasalnya negeri jiran, julukan dari Malaysia itu, kagum melihat timnas Indonesia yang sekarang karena bisa bersaing dengan negara-negara besar Asia lainnya. Maka tak heran jika Malaysia, bahkan negara tetangga lainnya, kini mengikuti jejak dari Federasi Sepak Bola kita. Baru, prospek arkitek Harimau Malaya dikesan di Belanda. Malaysia kini mempunyai satu lagi prospek dari Belanda, yaitu Sam Superman, yang mampu dipanggil ke dalam skuad Harimau Malaya pada masa hadapan. Pemain berusia 21 tahun itu merupakan pemain utama kelab Heracles yang kini menghuni tangga ke-15 Liga Utama Belanda, iaitu Liga Eredivisie. Pemain yang mempunyai ketinggian 1.88 meter itu mampu beraksi di posisi tengah bertahan dan juga posisi tengah. Sam boleh mewakili Malaysia kerana mempunyai darah keturunan Malaysia daripada neneknya. Untuk musim ini, Sam Superman sudah diturunkan dalam 13 perlawanan buat Heracles dalam saingan Eredivisie. Berita kali ini datang dari pemain Malaysia yang berketurunan Belanda akan join untuk Malaysia National Team. Bukan sahaja Indonesia yang punya Dutch Indonesia, Malaysia pun punya, yaitu Matt De Jong. Matt De Jong ini main di klub Belanda, Liga 1-nya Belanda, nama klubnya Eredivisie Go Ahead The Eagle. Yang mana klub ini adalah mantan dari punggawa kita juga, seperti back timnas Indonesia Bang Jayadi atau Jay Itzes. Jay Itzes juga pernah bermain di era divisi Go Ahead The Eagle ini. Sama juga seperti Orat Mangun. Orat Mangun juga pernah bermain di klub ini tersebut. So guys, saya rasa Malaysia ini sekarang ini ikut jejak rekapnya Indonesia lah. Yang mana Indonesia ini sekarang kan banyak naturalisasi. Banyak dia punya darah Indonesia, das Indonesia, macam-macam gitulah. Biar buat negara bangga. Maksudnya nasional timnya bagus, bisa dikenal banyak orang lagi keluar sana. Malaysia pun sekarang udah ikut-ikutan. So guys, gimana menurut kalian? Let's go. Makin power lah tim Malaysia lepas ni. Sebab kita pun dah ada player daripada Belanda tau. Bukan player Division 2, Division 3 tak Ini player utama dekat Liga Belanda, Eredivisie tu. Memang mencanak-canak lah tim Harimau Malaya naik lepas ni kan. Okey, aku akan cerita sikit pasal ni. Sebelum tu, yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan dulu butang follow. Dah tekan? Mantap bos. Okey, kalau korang tak tahu, tim Malaysia akan diperkuatkan dengan kehadiran dua pemain baru, iaitu Wan Kuzain dan juga Mats De Jong. Wan Kuzain ni kita dah tahulah, kita dah kenal lama lah player ni kan. Memang dah sebati dengan kita. Okey, Mats De Jong ni aku tahu ramai tak kenal, jadi aku cerita sikit lah pasal player ni. So, dia ni adalah right back yang bermain untuk Go Ahead Eagles dekat Eredivisie. Dan dari segi appearance boleh tengok dah lebih 100 dah daripada tahun 2021, menunjukkan yang dia ni bukan pemain dekat bangku simpanan lah. Bukan pemain yang duduk kadang-kadang masuk 5 minit terakhir masuk, tidak. Ini pemain utama dekat salah satu kelab dekat Liga Belanda. Harap dia punya pengalaman tu dari segi pertahanan lah. Lagi-lagi pertahanan, sebab Malaysia punya pertahanan memang barai.
harap dapatlah bantu sikit dekat situ. Kita juga dapat news yang Harimau Malaya akan bertemu dengan New Zealand, tim yang ranking lebih tinggi, pada bulan Oktober nanti untuk aksi persahabatan. Sama-sama lah kita tengok adakah tim Malaysia kita dah improve ke belum. Sebelum nak pergi sini, kita layan dulu Pesta Bola Merdeka. Alright, itu saja guys review kali ni. Macam biasa, yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Okey, ramai yang suruh aku cakap pasal Matt Dejil, pemain keturunan Malaysia yang bermain kat Go Ahead Eagle. Okey, jom kita sembang. Poin 3 lah, 3 poin. Poin yang pertama, Matt Dejil ni berusia 26 tahun. Dia main kelab kat Eredivisie Liga Belanda, Go Ahead Eagle. Okey, main posisi right back atau left back lah. Boleh main defense sekali lah. Tapi versatile sikit lah dia ni. Yang kedua pula, mana datang Malaysia tu kat dia. Dia mempunyai keturunan dari Malaysia daripada ayah dia. Bukan daripada mak dia. Ayah dia tu mempunyai keturunan. Mungkin atuk dia tu adalah keturunan Malaysia. Orang Malaysia lah. Ayah dia je keturunan Malaysia. Tapi boleh je dicek dokumen penting. Yang ketiga, cek DNA. Bukan kita ni dah posisi right back dan left back ni, back ni dah penuh dah pemain keturunan sebenarnya. Memang berlambak, ada dalam 4 ke 5 orang. Jadi sambung dengan Richard Chin, Joshua Rollins, Dylan Van pun Dylan Van defensive midfield, tapi boleh main convert kat tu lah. Left back right back ni Dylan Van, Matthew Davis, Kobe Ong, semua banyaklah back-back kita ni keturunan Malaysia. Diorang cool. Asalnya berlambak tapi kita tak ada penyerang. Nanti aku try cek penyerang nanti, insyaAllah. Walaupun itu saja. Bye. Malaysia nggak mau kalah setelah terbuktinya timnas Indonesia sukses dengan program diasporanya, pemain naturalisasinya. Apalagi Miss Hilgers baru aja resmi menyatakan akan memperkuat Indonesia. Dan Miss Hilgers pun akan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara. Malaysia pun mengumumkan akan memproses 2 pemain yang mungkin bisa dibilang grade A. Ya, salah satunya ini Josh Brownhill, pemain dari Burnley yang sekarang bermain di Championship kasta kedua Liga Inggris. Nah, melalui akun CFR Future Talents ini, dia kirim email ke Josh Brownhill dan dijawab sama Josh Brownhill kalau dia mengatakan dia punya darah Malaysia dan akan mengconsider atau mempertimbangkan untuk memperkuat Malaysia. Kalau emang Josh Brownhill ini nantinya akan memperkuat Malaysia, ya Miss Hilgers akan digeser. Si Josh Brownhill ini memiliki market value 15 juta euro. Wow. 200M. 15. Nah, ini dia Josh Brownhill. Dia adalah pemain Inggris keturunan Malaysia dari neneknya. Sebenarnya udah lama Malaysia ini punya pemain-pemain keturunan kayak Dion Kuls contohnya gitu kan, tapi memang yang berkualitas itu nggak banyak. Tapi kalau Josh Brownhill ini kayaknya emang berkualitas sih. Dia aja kapten dari Burnley loh, kapten. Gue pribadi sih mengharapkan si programnya sukses ya, berhasil dan Malaysia bisa kembali bangkit lagi. Supaya negara-negara di ASEAN ini semuanya berkembang dan bisa bersaing di Asia. Oke, gimana menurut kalian? Yuk kita komen, let's go. Lu gak dengar sekarang Malaysia heboh gitu? Jarang-jarang Malaysia itu dulu kan merasa lebih hebat dari kita tuh. Sekarang dia mencontoh kita untuk melakukan naturalisasi dan mereka sudah melakukan naturalisasi. Tapi pemain-pemain Malaysia tuh kan biasa aja gitu yang dia naturalisasi ya. Ya, pemain Malaysia yang dinaturalisasi bedanya sama kita. Ya. Ini hebatnya Erick Thohir. Visi ya. Visi. Dia itu sengaja menaturalisasi banyak pemain muda. Ya. Sedikit pemain mid generation, sangat sedikit old generation. Itu paling Tom Haya sama Jody Ahmad doang. Ya. Malaysia menaturalisasi pemain yang sudah main di liganya yang praktis tua-tua semua. Yang akhir. Ya. Jadi kita masih ini dalam proses. Let's say 5 tahun lagi Tom Haya, Jody Ahmad nggak main lagi kan. Tapi di bawahnya masuk generasinya Sandy Walsh, Kane, Ragnar, J.S. itu masih main kan. Oke. Nah di bawahnya udah mulai matang. Oke. Jadi benar-benar dibikin sehingga long termnya itu masih berlaku. Yang jelas gue sebagai orang Indonesia asli gitu senang banget sekarang Malaysia udah takut sama kita. Oke teman-teman, ya demikian melihat kesuksesan Indonesia dengan timnas yang sekarang ini, nampaknya Malaysia sangat iri sekali sehingga Malaysia meniru jejak Indonesia dengan mencari pemain naturalisasi, salah satunya pemain dari Belanda juga seperti halnya Indonesia. Tapi sayang sekali apa yang dikatakan dalam video tadi, di mana cara Indonesia dan Malaysia itu sangat berbeda, di mana Indonesia lebih
mencari pemain-pemain naturalisasi yang lebih muda. Beda lagi apa yang dinaturalisasikan oleh Malaysia. Malaysia mendapatkan pemain naturalisasi yang lebih tua daripada Indonesia. Tetapi apapun itu, yang jelas melihat kesuksesan Indonesia, Malaysia mencoba meniru jejak-jejak yang dilakukan oleh Indonesia juga. Oke teman-teman, ya demikian. Dan bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.